Di video kali ini saya akan bahas tentang reksadana pasar uang. Saya juga akan tampilkan ya untuk hasil dari investasi saya. Jadi saya sudah kurang dari 2 tahun ini ya berinvestasi di reksadana pasar uang ini. Dan saya investasinya itu di reksadana yang basisnya itu reksadana syariah. Jadi saya akan tampilkan untuk kinerjanya, kemudian detail dari reksadana ini. Jadi saya investasi di reksadana Sukor, lebih tepatnya ya, namanya itu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, kalau bisa lihat di sini, yang dalam 1 tahun ya keuntungan rata-ratanya itu sekitaran, saya akan pakainya untuk 3 tahun yang terakhir itu 5,48%. Jadi lumayan tinggi. Jadi misalkan kita bandingkan kinerjanya dengan deposito bank. Misalnya deposito dari bank BCA. Jadi kalau misal di BCA itu hanya 1,9%. Nah, seperti itu. Di reksadana ini bisa untung 5,48%. Dan di reksadana kita bisa mulai ya investasi dengan modal kecil. Jadi buat yang masih pemula atau istilahnya yang ingin coba-coba dulu, reksadana ini cocok banget. Jadi bisa mulai dari Rp10.000. Kita bandingkan dengan deposito yang mulainya ini minimalnya Rp8 juta untuk di bank BCA. Mungkin di bank lain bisa jadi 10 juta atau 5 juta seperti itu. Nah, kalau di reksadana ini bisa mulai dari Rp10.000. Dan buat kalian ya yang mau tahu detail dari reksadana, kalian bisa baca 2 dokumen ini. Yang pertama fun fact sheet di bagian sini dan prospektus di bagian sini. Jadi untuk fun fact sheet ini diupdate setiap bulan. Jadi tampilannya seperti ini. Ini istilahnya untuk umum. Jadi istilahnya untuk umumnya. Jadi kita bisa tahu misalnya tujuan investasi, kebijakan investasi, alokasi, sampai alokasi efek terbesarnya seperti itu. Jadi ini bersifatnya umum. Kalau misal kita ingin tahu lebih detail ya kita bisa baca yang di prospektus ini. Jadi kalau misal lihat misalnya seperti ini, nah ini bisa sampai 90 halaman. Jadi kita bisa baca laporan keuangannya. Tapi untuk prospektus ini diupdate-nya hanya setahun sekali. Beda dengan fun fact sheet tadi ya yang bisa diupdate 1 bulan sekali. Tapi di prospektus ya pastinya lebih detail. Misal di bagian fun fact sheet itu tidak ada persentasenya. Misal untuk alokasi efek terbesarnya cuma di Bank Aceh Syariah, kemudian di Bank BTN Syariah. Nah, kita tidak tahu persentasenya. Nah, di prospektus itu ada. Jadi misalnya di Bank Aceh Syariah itu sebesar, kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, ini. Jadi ada sekitar 4,48% ditambah 4,48 sekitaran 8,8 atau 8,9%. Jadi reksadana ini punya deposito di TD Bank Aceh Syariah sebesar 8,89%. Untuk di lainnya misal di Bank Jabar Banten Syariah, nah ini tadi yang ada di sini sebesar 3,58. Jadi kalian bisa baca detailnya, uangnya itu disimpan di deposito apa. Nah, seperti ini. Atau bisa juga disimpan di sukuk. Misalnya sukuk dari Mandala Finance, ini perusahaan asuransi. Kemudian sukuk dari Indah Kiat, perusahaan pembuatan kertas ya, kertas. Kemudian sukuk dari Intiland, perusahaan properti seperti itu. Nah, kita juga bisa tahu tingkat bunganya. Misal dari Intiland tadi ini 10,5%, dia pegangnya 8,96%. Jadi prospektus ini lebih detail, tapi update-nya ini setahun sekali. Beda kayak fun fact sheet tadi, ini seperti gambaran umum tapi diupdate-nya sebulan sekali. Dan langsung ke hasil investasi. Jadi saya investasi itu yang saya sebutkan tadi ya cukup lama, jadi hampir 1 tahunan atau 2 tahun ya. Jadi saya investasi di 28 Desember 2000
atau di 2020. Nah, video ini dibuat yaitu di September 2022. Jadi sudah 2 tahun kurang ya sekitaran 3 bulanan. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat ya. Jadi saya investasi di reksadana Sukor dengan modal Rp500.000. Jadi selama kurang dari 2 tahun ya, dari 28 Desember 2020 sampai sekarang di September 2022, ini untung 38.500, atau kalau dalam persentase untungnya 7,72%. Jadi termasuk lumayan daripada misalnya di deposito Bank BCA tadi 1 tahun 1,9%. Jadi kalau 2 tahun ya sekitaran 3,8%-an ya, belum pajaknya 20%. Jadi kalau di deposito ada pajak 20%, sedangkan di reksadana itu tidak ada pajaknya. Jadi lebih menguntungkan untuk investasi di reksadana ini daripada di deposito bank, misalnya deposito Bank BCA tadi.